dapat dikatakan sebagai pedoman hidup, sehingga pemahaman terhadap Al-Quran perlu dikaji dan bukan hanya sekedar materi, yaitu harus dikaji lebih mendalam. Yang selanjutnya, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang selanjutnya adalah ada beberapa ruang lingkup pengajaran Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama, pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran dan hadis. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek. Yang ketiga, pemahaman kandungan surat-surat pendek tersebut. Yang keempat, hadis-hadis tentang kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahim, takwa, menyayangi anak yatim, salat berjamaah. Dan selanjutnya adalah strategi pembelajaran Al-Quran hadis. Ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran interaktif. Yang kedua, strategi pembelajaran mandiri. Yang sering dilakukan dalam metode pembelajaran Al-Quran hadis ini yaitu metode ceramah. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, talking stick. Yang keempat, snowball throwing. Selanjutnya adalah kita bahas tentang kata kunci yang paling sering muncul untuk belajar ialah perubahan tingkah laku dan pengamalan. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang dialami oleh individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis maupun fisiologis. Aktivitas yang bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang merupakan proses mental. Misalnya, aktivitas berpikir, memahami, menyimpulkan, menyimak dan menelaah sebuah kajian atau pembelajaran, membandingkan, membedakan, mengungkapkan dan menganalisis. Adapun aktivitas yang bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang merupakan penerapan atau praktik. Dan hakikat pembelajaran Al-Quran dan hadis, yaitu hakikat pembelajaran Al-Quran hadis merujuk pada usaha mendalam untuk memahami dan mengaplikasikan wahyu Tuhan yang terkandung dalam kedua sumber utama ajaran Islam sebagai pedoman hidup umat Muslim. Al-Quran adalah wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup yang sempurna, sedangkan hadis merupakan ucapan perbuatan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan hakikat pembelajaran ini mencakup beberapa dimensi yang paling penting, yaitu yang pertama, memahami kontekstual kooperatif, yaitu tidak hanya memahami teks secara harfiah tetapi juga menggali makna yang lebih dalam atau tafsir serta memahami konteks wahyu dan hadis. Yang kedua yaitu aplikasi dalam kehidupan. Pembelajaran ini menuntun pengalaman ajaran dalam bentuk tindakan nyata, sehingga ajaran Al-Quran dan hadis memberikan manfaat dalam bentuk moral, akhlak dan perilaku sehari-hari umat muslim. Yang ketiga, penguatan iman dan takwa. Pembelajaran Al-Quran dan hadis bertujuan untuk memperkuat iman seorang muslim dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid atau kepercayaan pada sumber wahyu. Prinsip pertama dalam Al-Quran dan hadis adalah keyakinan bahwa keduanya merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengutamakan ilmu yang bermanfaat, yaitu Islam sangat menekankan pentingnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawakan pada kebaikan dan mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah
pendekatan ilmiah dan rasional. Dan yang keempat adalah menghormati keotentikan sumber. Apa yang dimaksud dengan menghormati keotentikan sumber tersebut? Yaitu penting untuk memastikan bahwa apa yang dipelajari berasal dari sumber yang sahih. Dan yang kelima adalah memahami konteks historis dan sosial. Apa yang dimaksud dengan konteks historis dan sosial ini, yaitu Al-Quran dan hadis tidak hanya perlu pada zamannya, tetapi juga memiliki relevansi yang terus berkembang untuk setiap generasi. Namun untuk memahaminya dengan benar perlu memperhatikan konteks historis dan sosial ketika wahyu atau hadis tersebut diturunkan. Dan yang keenam adalah keterlibatan dalam praktik amal. Apa yang maksud dengan keterlibatan dalam praktik amal tersebut? Yaitu pembelajaran Quran dan hadis bukan sekedar proses intelektual, tapi harus memberi implikasi pada perubahan perilaku dan amal. Dan yang ketujuh adalah menghormati pendapat para ulama dan ahli tafsir. Apa yang maksud di dalam menghormati pendapat para ulama dan ahli tafsir tersebut? Yaitu prinsip lain dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis adalah menghormati pendapat ulama yang telah mengkaji secara mendalam tentang Al-Quran dan hadis ini. Dan yang terakhir 8 yaitu menjaga kesinambungan pembelajaran. Menjaga kesinambungan pembelajaran ini yaitu pembelajaran Al-Quran dan hadis bukanlah kegiatan sekali waktu, melainkan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup. Dan metode pembelajaran Al-Quran dan hadis itu seperti tadarus. Selain dari metode ceramah, ada juga metode tadarus Al-Quran. Yang kedua tafsir. Yang ketiga hadis ilmiah atau ilmu hadis. Yang keempat kajian syarah. Yang kelima pengajaran lisan dan ceramah. Yang keenam praktik langsung atau amaliyah. Dan penutup dari pembahasan hari ini dari saya yaitu pembelajaran Al-Quran dan hadis adalah landasan utama dalam kehidupan seorang muslim. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut bertujuan untuk mengarahkan setiap individu manusia pemahaman yang benar.